Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Belajar Desain Pattern dengan Kotlin. Kali ini kita masuki episode ke-5, dan yang akan dibahas pada video kali ini adalah prototype pattern ya. Jadi prototype pattern ini apa? Dia adalah salah satu creational design pattern yang sudah saya bahas di awal playlist video ini. Jadi creational design pattern ini dia bisa membuat copy dari existing object tanpa membuat kode tersebut dependen ke kelas yang dikopinya gitu ya. Kenapa dependen di sini penting? Jadi kenapa kita harus membuat objek yang dikopi tersebut tidak sebisa mungkin tidak mempunyai dependensi sama kelasnya? Karena kelas ini kan dia suatu blueprint gitu ya. Barangkali di kemudian hari kita merubahnya gitu. Nah, otomatis kalau kita merubah suatu kelas, semua hal yang mempunyai dependensi ke kelas tersebut kemungkinan perlu ada perubahan juga gitu. Nah, makanya kita sebisa mungkin ingin memisahkan atau membuat objek yang di-copy tidak terlalu bergantung sama kelasnya, karena ya untuk alasan tadi. Kemudian this pattern should be followed if the cost of creating new object is expensive and resource intensive. Nah, alasan lainnya adalah kenapa prototype pattern ini perlu diterapkan, karena untuk beberapa kasus, jadi cost untuk membuat suatu objek atau membuat sebuah instance itu ekspensif ya atau mahal, dan kadang memakan resource yang cukup besar. Nah, kita bisa mengakalinya mungkin ya dengan prototype pattern. Nah, kemudian apa sih sebenarnya problem yang diangkat selain hal-hal tadi? Di sini saya punya case ya, contohnya saya punya kelas car, ada property name dan color. Kemudian saya buat instance Kijang gitu. Namanya Kijang, kemudian colornya hitam metalik. Kemudian somehow saya pengen buat clone-nya gitu. Saya pengen buat prototype atau tier 1-nya. Biasanya kan seperti ini gitu kalau kita ingin membuat tier 1-nya. Kita buat aja lagi objek car, tapi property atau constructor yang diisinya kita ambil dari property dari instance sebelumnya gitu, dari Kijang ini. Sehingga nanti Kijang dan Kijang clone ini kan nama dan warnanya sama gitu ya. Karena ya si Kijang clone ini ngambil propertinya dari instance Kijang sebelumnya. Nah, tapi gimana kalau ada properti di kelas car yang private gitu ya. Artinya dia nggak bisa diakses dari luar gitu. Misalnya nomor mesin. Jadi contohnya kita buat instance Kijang, car, nomor mesin 12345, warna hitam metalik. Nah, ketika kita ingin membuat cloningnya, kita ingin membuat copy dari objek tersebut, nah kita nggak bisa mengakses nomor mesinnya karena dia private gitu. Nah, ini kita bisa atasi juga dengan prototype pattern gitu. Nah, ini ada ilustrasi lagi. Jadi ada suku adat mungkin ya, dia melihat pesawat. Do you think we'd be able to copy it? Jadi dia berpikir apakah dia bisa membuat tier 1 dari pesawat ini. Nah, 1 bulan kemudian dia bisa menirunya, tapi ya pesawatnya kayak gini gitu. Hanya yang terlihat dari luar saja. Ya, karena dia nggak tahu kan komponen-komponen apa yang ada di dalam pesawat. Jadi copying object from the outside isn't always possible. Jadi mengcopy suatu objek tidak selamanya possible ya, karena ada banyak hal yang tidak terlihat oleh kita gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Jadi kita membuat clone method yang akan membuat suatu objek dari current class-nya dan akan membawa semua field value-nya dari akan membawa semua field value dari old object-nya into the new one gitu. Ya intinya kita buat method clone di kelasnya gitu. Sehingga nanti kita tinggal akses aja method clone-nya dari luar gitu ya. Karena clone ini kan method clone-nya dia punya akses terhadap seluruh properti yang ada di kelasnya. Sehingga dia bisa berbuat apapun gitu. Nah, output dari clone ini dia adalah objek yang baru gitu ya. Dengan field dari objek yang lama.
We can even copy private fields because most programming language let object access private fields of other objects that belong to the same class. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, karena clone method ini atau function clone ini ada di dalam kelas yang sama, artinya dia bisa mengakses semua private field-nya gitu. Nah, sehingga inilah manfaatnya dari prototype pattern. Nah, untuk UML-nya seperti apa? Mungkin gambarannya seperti ini. Kita buat dulu prototype interface, kemudian nanti kita buat konkret kelas prototype-nya yang mengimplement interface prototype. Nanti kita mengoverride function clone-nya, kemudian kita beri implementasinya di sini, misal return new concrete prototype this. Kemudian dia juga bisa punya subclass prototype. Nah, nanti ketika di client saat membuat objek copy-nya, ya kita tinggal panggil nama instance-nya, kemudian .clone. Nah, nanti copy ini otomatis mengcloning si existing gitu ya, si objek yang sudah ada. Detailnya seperti apa? Nah, di sini contohnya saya punya interface user, ada function clone, kemudian saya punya kelas admin ya. Kemudian admin ini mengimplement user. Nah, kemudian saya buat clone-nya dengan mereturn objek dari kelas itu sendiri dengan constructor yang kedua. Jadi di sini saya punya secondary constructor. Kenapa? Karena ada dua pilihan ya untuk membuat admin. Kita bisa membuat admin dengan memasukkan username dan address-nya secara manual di constructor utama. Kemudian untuk secondary constructor ini kita bisa pakai untuk clone-nya gitu. Jadi kita hanya mereturn admin, kemudian targetnya adalah this. Nah, sehingga nanti untuk pemakaiannya di client seperti ini. Misalnya saya buat admin 1, admin ini username-nya Karisma, kemudian alamatnya di Bandung. Kemudian untuk membuat copy-nya, kita tinggal buat aja variabel baru admin 2, dan cara copy-nya tinggal admin1.clone. Nah, otomatis admin 2 ini merupakan cloningan dari admin 1. Nah, ini adalah cara prototype pattern bekerja. Ada juga caranya dengan registry gitu ya. Jadi lebih ada orkestratornya, lebih terorganisir. Jadi sama, kita buat prototype interface, kemudian kita buat produknya atau yang kita buat kelas yang ingin diklonnya, kemudian nanti ada perantara prototype registry gitu yang mengatur pengkloningannya gitu. Jadi kayak ya registry gitu ya. Jadi ini lebih terorganisir gitu. Mungkin kalau suatu komponen yang di prototipenya itu banyak, teman-teman bisa pakai prototype registry. Cuma saya tidak akan contohkan di tutorial ini. Nah, sebenarnya prototype pattern ini juga sudah ada di fitur yang disediakan oleh Kotlin, yaitu pada data class gitu ya. Jadi kalau teman-teman tonton playlist OOP yang data class di channel saya, nah itu ada function copy gitu ya. Jadi data class ini menyediakan function copy. Jadi contohnya saya buat Jack gitu ya. User name-nya Jack, umurnya 1, kemudian order Jack, kita tinggal copy aja Jack copy, bahkan kita bisa ganti property yang sudah ada sebelumnya. Jadi namanya tetap Jack, tapi umurnya diganti. Nah, ini adalah prototype pattern yang sudah disediakan oleh Kotlin di data class. Kemudian apa aja sih pros dan cons-nya? Yang pertama, pros-nya itu dia bisa mengclone objek tanpa tergantung sama konkret kelasnya gitu ya. Jadi dia nggak dependen ke konkret kelasnya. Itu sudah saya jelaskan di awal. Kemudian dia get rid of repeated initialization code in favor of cloning prebuilt prototypes. Nah, jadi ketika kita membuat cloningnya, kita nggak buat initialization di sini. Jadi nggak ada, kalau di Java new gitu ya. Jadi kita nggak, seolah-olah kita nggak buat objek baru gitu ya. Jadi nggak ada repeated initialization code. Kemudian kita bisa memproduce complex objects secara lebih mudah atau lebih sederhana. Ya bayangkan misalnya nih admin itu ya, propertinya banyak lah. Anggap ada 11 gitu. Nah, kalau kita
mengklon secara manual artinya kan repot tuh ya. Kita panggil objeknya, kemudian panggil propertinya, dan seterusnya. Nah, dengan clone ini, ya kita tinggal panggil clone aja gitu kan. Sehingga kita bisa memproduksi suatu objek yang kompleks secara lebih mudah. Untuk cons-nya seperti apa ya? Jadi, untuk mengcloning kompleks objek yang mempunyai circular references, butuh sedikit ya agak tricky gitu ya, karena ya dia punya circular references. Nah, di sini saya akan coba praktekkan untuk membuat sebuah prototype pattern. Contohnya mungkin saya akan buat animal mungkin ya. Animal saya buat function clone. Kemudian saya buat tiger deh. Kita implement animal. Yang tadi syaratnya kita punya dua konstruktor ya. Yang pertama konstruktor pertama, yaitu yang primary-nya. Kita buat misal file name deh. Jadi tigernya punya nama. Kemudian kita buat secondary constructor. Target. Jadi secondary constructornya adalah kelas itu sendiri. Kemudian kita panggil this target.name. Nah, seperti ini. Jadi ya secondary constructor otomatis dia memanggil konstruktor utamanya. Teman-teman kalau belum paham, tonton playlist saya yang OOP dengan Kotlin. Nah, karena konstruktor kedua ini mungkin hanya akan kita pakai di dalam kelas Tiger ya. Jadi kita set jadi private aja supaya pihak luar gitu ya hanya bisa mengakses primary constructornya aja. So, gimana cara cloningnya di sini? Ya udah kita tinggal return, kita buat instance baru, kita masukkan targetnya yaitu ya kelas itu sendiri gitu. Di sini gagal karena unit ya. Oh, saya agak ada kesalahan. Sorry. Oh ya, saya lupa harusnya klonnya kita beri tipe ya. Sorry. Nah, jadi seperti ini kita buat interface dengan function clone. Function clone-nya ini akan mereturn instance-nya animal. Nah, karena Tiger ini mengimplement animal, kita bisa mereturn animal. Dan yang di-return adalah Tiger. Nah, untuk penggunaannya, misal kita buat Tiger 1, kemudian kita buat Tiger dengan nama Simba misalnya. Kemudian kita ingin membuat cloningannya. Kita tinggal panggil Tiger 1 clone. Nah, hanya dengan seperti ini gitu ya. Kemudian misalnya kita ganti jadi data class supaya bisa di print-nya lebih mudah langsung tampil datanya. Kita bandingkan Tiger 1 dan Tiger 2. Nah, ini isinya akan sama ya, karena ya bisa teman-teman lihat logiknya bahwa clone ini dia mereturn clone-nya gitu, karena Tiger 1 property name-nya Simba. Kemudian nanti Tiger 1-nya kita panggil function clone, dia akan mereturn instance baru dari Tiger dengan spesifikasi yang sama, karena kita masukkan this di sini. This adalah ya dirinya sendiri ya, diri dari kelas itu sendiri. Nah, kemudian untuk data kelas ini ya ini nggak terlalu esensial, ini supaya saya lebih mudah menunjukkan bahwa Tiger ini sama isinya. Jadi kalau teman-teman belum paham tentang data kelas, bisa tonton video tentang data kelas di serial atau playlist OOP dengan Kotlin di channel saya. Nah, ini saya sudah print.
Nah, tagger 1 dan tagger 2 ini memiliki properti yang sama dengan cara prototype pattern. Nah, mungkin sekian untuk tutorial atau penjelasan dari prototype pattern. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.